Kalau Anda pikir pencarian pelatih baru untuk timnas Indonesia cuma tentang nama besar atau negara dari mana ia datang, maka artikel ini akan membuka mata Anda sedikit lebih lebar. Pasca pemecatan Patrick Kluivert, kursi kepelatihan Garuda kembali lowong dan publik mulai melirik alternatif yang agak berbeda dari negeri Sakura, Jepang. Yup, Jepang, bukan Korea, bukan Brasil, bukan Belanda lagi. Kenapa Jepang? Alasannya cukup logis, tapi juga tak lepas dari gurauan Paddock. Kedekatan geografis Asia Tenggara Asia Timur, adaptasi kultur lebih mudah. Jepang sekarang berada di lini depan sepak bola Asia, jangkauan teknis, pemahaman taktik, disiplin tim. Dan yang paling menohok, salah satu pelatih Jepang ini pernah membantai timnas Indonesia di SUDBK, ya di kandang sendiri. Tapi, tunggu dulu. Sebelum kita langsung menobatkan pelatih Jepang sama dengan solusi instan, mari kita telusuri 3 nama, konteksnya, apa kelebihan mereka, dan tentu saja, apa risikonya jika memilih pelatih Jepang di timnas kita. 1. Akira Nishino, pakar Asia yang pernah bantai Garuda. Nama pertama dan yang paling mencuri perhatian, Akira Nishino. Pria berumur kira-kira 70 tahun ini punya jejak kaki panjang, pernah membawa Jepang ke babak 16 besar Piala Dunia 2018, serta menangani Thailand 2019-2019. Yang paling bikin publik Indonesia terpukul, saat ia melatih Thailand, skuad The War Elephant menang 3-0 atas Garuda di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, dalam kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia. Kalau Anda duduk di tribun nonton pertandingan itu dan lihat pelatih lawan berdiri gembira di tepi lapangan, iya, itu mungkin Akira Nishino. Jadi, jika PSSI memboyong dia ke timnas kita, bisa jadi ini strategi balas dendam yang elegan. Kita yang belajar dari kamu sekarang. Kelebihan Nishino, pengalaman luas di Asia, paham kultur Asia Timur dan Tenggara, memiliki reputasi taktik yang matang. Tantangannya, usia yang tidak mudah lagi. Apakah ia bisa menyesuaikan dengan kondisi sepak bola Indonesia yang berbeda secara mental dan fisik? Apakah gaya taktiknya cocok untuk Garuda yang sering butuh injeksi kecepatan dan agresivitas? 2. Nama kedua, jokernya Jepang yang bisa ditarik. Artikel Okezone tidak mengungkap nama kedua dan ketiga secara eksplisit di bagian yang kami akses. Namun intinya, ada 2 nama tambahan dari Jepang yang dianggap layak menjadi pelatih timnas Indonesia. Mari kita beri julukan sementara, pelatih Jepang B dan pelatih Jepang C. Kenapa mereka muncul? Karena mereka punya pemahaman sepak bola Asia Tenggara. Mereka punya pengalaman atau potensi adaptasi ke lingkungan Indonesia. Mereka bukan sekedar nama besar, tapi bisa dianggap fresh dan tidak terlalu berat ekspektasi. Terkadang dalam dunia sepak bola, memilih pelatih yang tidak terlalu besar, tapi punya kecocokan bisa lebih bermanfaat daripada memilih nama bombastis yang akhirnya tak cocok. Karena marah ke pelatih itu gampang, tapi meredam egonya itu sulit. Potensi kelebihan mereka, adaptasi lebih cepat ke pemain lokal, tekanan publik mungkin lebih rendah dibanding nama bintang, bisa menjadi win-win bagi federasi dan pelatih. Potensi risikonya, kurang pengalaman menang di level elit, butuh waktu adaptasi, dan timnas Indonesia tak punya banyak waktu. Publik mungkin kurang kece dibanding nama besar. 3. Kenapa pelatih Jepang bisa menjadi pilihan yang tepat sekarang? Mari kita lihat secara serius, tapi santai. Kenapa Jepang menjadi opsi menarik? A. Gaya sepak bola yang cocok dengan Indonesia. Seorang mantan penerjemah pelatih Indonesia, Jeong Seok Sekso, menyebut bahwa pelatih asal Jepang lebih cocok menangani timnas Indonesia daripada pelatih Korea Selatan. Alasan, Jepang lebih menonjol dalam skill dan taktik, Korea lebih banyak fisik. Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memiliki banyak pemain muda berbakat yang secara teknis bagus. Jadi, pelatih Jepang bisa membantu mengasah aspek skill itu sambil memperkuat stamina dan intensitas. B. Kesamaan budaya kerja dan disiplin. Jepang dikenal dengan disiplin tinggi, organisasi yang rapih, dan adaptasi teknis yang cepat, hal yang sangat dibutuhkan timnas Indonesia yang sedang berusaha naik kelas. Pemahaman Asia Timur Tenggara juga membantu komunikasi dan adaptasi.
C. Biaya mungkin lebih realistis. Kenapa realistis? Karena pelatih Jepang mungkin tidak segelap ekspektasi pelatih Eropa top dengan honor super tinggi dan mungkin lebih mudah untuk diterima secara finansial oleh federasi yang anggarannya tak sebesar Liga Top Eropa. 4. Apa yang harus PSSI dan Timnas Indonesia siapkan kalau pilih pelatih Jepang? Sekarang kita masuk bagian aksi. Jika PSSI serius menarik pelatih Jepang, maka ada beberapa persiapan yang harus dilakukan. 1. Memberi dukungan penuh. Tak cukup hanya menunjuk pelatih. Federasi harus memberi kepercayaan penuh. Kurangi tekanan media, beri waktu adaptasi, sediakan evaluasi realistis. 2. Adaptasi lingkungan. Meski Jepang dan Indonesia sama-sama Asia, ada kultur yang berbeda. Bahasa, gaya latihan, kondisi fisik pemain, ekspektasi publik. Pelatih Jepang harus dibekali dengan tim pendukung lokal yang memahami konteks Indonesia. 3. Harapan realistis. Tidak bisa berharap juara dunia dalam setahun. Perlu roadmap yang jelas, misalnya meningkatkan peringkat FIFA, memperkuat fondasi U23, dan mendongkrak liga level pembinaan. 4. Komunikasi terbuka. PSSI harus terbuka ke publik dan pemain. Jelaskan kenapa memilih pelatih Jepang, apa visi, apa targetnya. Publik jangan cuma dikagetkan saat pengumuman, tapi ikut dalam perjalanan. 5. Pemain harus siap, disiplin, dan belajar. Pelatih Jepang tidak akan datang hanya untuk menyusun ulang formasi. Ia akan datang dengan mental, ekspektasi, dan standar. Pemain harus siap mengikuti, bukan hanya dari segi performa, tapi juga pola latihan. 6. Gurauan ringan pedok. Ketika pelatih Jepang datang ke Timnas Indonesia. Untuk memberi sedikit humor, karena sepak bola tak melulu serius, bayangkan suasana ketika pelatih Jepang baru datang ke Timnas. A. Pelatih Jepang membuka sesi latihan. Oke, kita mulai jam 7, jangan terlambat. Dan para pemain Indonesia mempertimbangkan apakah jam 7 itu masih masuk akal tidur. B. Kemudian pelatih tiba di ruang makan hotel, melihat menu sarapan, nasi, telur, sayur, lalu berkata, "Bagus, disiplin, good start." Sementara pemain berpikir, "Saya cuma mau makan nasi goreng sambil scroll ponsel." C. Saat latihan taktik, pelatih Jepang menunjukkan grafik, diagram, dan video analisis. Pemain Indonesia, "Bos, ini slide PowerPoint atau sesi latihan?" Tapi itulah kenyataan. Perubahan besar sering dimulai dari hal-hal kecil yang membuat pemain sedikit keluar dari zona nyaman. 6. Risiko jika tidak cocok. Mimpi bisa jadi drama. Tidak semua eksperimen sukses. Ada pelatih berbakat yang gagal karena faktor adaptasi. Dan jika pelatih Jepang ini tidak cocok dengan kondisi Indonesia, maka beberapa hal bisa terjadi. A. Pemain bingung dengan gaya latihan atau taktik baru. Performa tim menurun. B. Publik kecewa karena hasil belum muncul, lalu tekanan meningkat. C. Pelatih merasa tidak didukung atau infrastrukturnya kurang, hubungan melemah. Dan tentunya, jika PSSI terburu-buru memilih pelatih Jepang hanya karena sound good tanpa persiapan matang, maka pilihannya bisa jadi bumerang. Pelatih Jepang di mata publik bisa jadi simbol gagal, bukan harapan baru. 7. Kesimpulan, Jepang bisa jadi solusi, tapi bukan jaminan emas. Jadi, kembali ke pertanyaan utama, apakah pelatih asal Jepang bisa melatih Timnas Indonesia? Jawabannya, ya sangat bisa. Tapi dengan syarat, bukan hanya pelatih Jepang itu sendiri yang cocok, tetapi seluruh ekosistem juga harus siap. Jika PSSI ingin menggunakan pelatih Jepang sebagai jembatan menuju era baru sepak bola Indonesia, maka 3 nama tersebut layak dipertimbangkan, terutama Akira Nishino sebagai sosok paling senior dan berpengalaman. Tapi pilihan tak boleh hanya nama, harus disertai rencana, dukungan, dan kesabaran. Sebagai analisis lucu namun profesional, saya katakan, memilih pelatih Jepang untuk Garuda mungkin seperti memasang chip Jepang di motor balap kita. Bagus, tapi jika sasis tim, mental pemain, dan roadmap belum siap, maka chip sehebat apapun akan acak-acak di lintasan. Indonesia punya potensi besar, pemain pemuda berbakat mulai muncul, infrastruktur sedikit makin membaik, dan publik makin haus prestasi. Pelatih Jepang bisa jadi katalisator,
tapi bukan penyihir instan. Dan fans, kita tinggal tunggu saja pengumuman dari PSSI. Apakah mereka memilih pintu Jepang atau malah memilih jalur lain? Apapun keputusannya, mari kita dukung bersama. Karena yang paling penting bukan siapa pelatihnya, tapi bagaimana kita semua, pemain, federasi, fans, siap memperjuangkan merah putih di lapangan. Semoga timnas Indonesia menemukan nahkoda yang tepat, dan semoga pelatih Jepang yang datang nanti bukan hanya tamu singkat, tapi menjadi bagian dari transformasi panjang sepak bola Indonesia.